Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu pagi ini, minggu pertama dalam bulan Januari 2023, dikutip dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Di mana tanah dipijak, disitulah langit dijunjung. Ungkapan orang Batak ada juga yang sepadan dengan itu, sidapot solubdo naro. Yesus adalah pribadi yang taat dan juga pribadi yang patuh kepada seluruh tatanan kehidupan di mana dia tinggal. Dia adalah pribadi yang tunduk dan patuh kepada aturan keagamaan, khususnya juga agama Yahudi. Dan dia juga pribadi yang menghormati orang-orang yang telah dipilih dan diutus oleh Tuhan sebagai rasul dan juga sebagai imam atau nabi. Yesus juga pribadi yang patuh, tunduk dan setia kepada aturan kependudukan di mana dia tinggal. Ketika orang tuanya juga mendaftarkan dirinya sebagai masyarakat resmi di mana dia tinggal. Ketika Yesus menjadi pribadi yang tunduk dan patuh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku, memang kita boleh analisa, justru di dalam kepatuhan dan ketundukannya lah dia menjadi pribadi yang juga mampu untuk mengkritisi segala sesuatu yang menyimpang dari aturan dan ketentuan Allah. Dia juga pribadi yang tunduk dan patuh terhadap hukum Taurat, tapi hukum Taurat bukanlah mutlak atau segala-galanya menjadi jalan dalam hal memperoleh keselamatan.
Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk merobohkan hakikat daripada hukum Taurat itu sendiri, tapi justru aku datang untuk meneguhkan atau menegakkan hukum Taurat itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, siapakah Yohanes? Kata Yohanes itu sendiri yang berarti adalah orang yang berhati baik. Jadi ketika ada orang yang bernama si Yohanes, hatinya tidak baik, diganti saja namanya menjadi si Judas. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah Yohanes ini? Yohanes ini adalah putra pasangan dari Zakaria bersama dengan Elisabet. Dan si Yohanes ini adalah merupakan bukti dari keseriusan orang beriman kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan bukti dari keseriusan orang yang beriman? Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika itu Elisabet itu mandul. Dan sebenarnya tidak ada lagi harapan dari segi pemahaman kemanusiaan atau ilmiah bahwa Elisabet itu akan memungkinkan melahirkan atau mengandung. Tapi luar biasa atas iman dari keluarga ini, dari pasangan ini, Zakaria dengan Elisabet tetap memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan mereka seorang anak. Itulah Yohanes itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes ini menjadi tokoh kontroversial pada abad pertama setelah Yesus lahir. Jadi hampir bersamaan sebenarnya kelahiran Yesus dengan Yohanes. Yohanes ini adalah seorang nabi yang memiliki perilaku yang unik. Dia hanya memakai pakaian dari bulu domba dan berikat pinggangkan kulit, dan kebutuhan sehari-harinya adalah makan belalang dan juga mengkonsumsi madu hutan. Ternyata bisa hidup hanya memakan belalang. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes ini adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jalan artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bukan jalan secara harafiah. Tapi bagaimanakah kita sebagai pribadi mempersiapkan hati yang baik, hati yang tulus, perilaku yang baik, menyambut kedatangan Mesias itu sendiri. Bukan jalan secara harafiah, atau jalan raya, atau jalan setapak, atau yang sejenisnya. Tapi bagaimanakah kita sebagai pribadi yang utuh dan sesuai dengan kehendak Allah agar kita menjadi pribadi yang layak menyambut kedatangan daripada Kristus itu sendiri. Kalau kita membaca ungkapan-ungkapan dari Yohanes itu sendiri, banyak yang bersifat radikal. Hai orang-orang keturunan ular, bertobatlah. Dia mengibaratkan seperti sebuah kapak yang telah ditancapkan ke sebuah akar pohon, dan dia mengatakan ketika pohon ini tidak berbuah, Tuhan akan menebangnya. Ketika pohon ini tidak menghasilkan buah yang baik, pohon ini akan ditebang, dan Tuhan akan mencampakkannya
ke sebuah api yang bernyala-nyala. Lalu akibat dari pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes ini, yang sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudara membuat telinga orang-orang Yahudi menjadi panas. Lalu orang Yahudi bertanya-tanya kepada dirinya, siapakah ini? Siapakah kamu? Apakah kamu Elia? Mengapa orang Yahudi mengidentikan Yohanes kepada Elia? Karena Nabi Elia adalah seorang nabi yang dianggap mereka suci, yang terangkat ke sorga, dan menjadi nabi yang populer dari segi kepedulian dan juga dari segi spiritualitas. Jadi tokoh nabi yang melekat di dalam diri mereka adalah siapa? Elia. Lalu ketika Yohanes diperhadapkan dengan seluruh pernyataan-pernyataan yang disampaikan dirinya kepada orang Yahudi, terutama yang menyarankan orang Yahudi supaya mereka bertobat dan benar-benar melayani Tuhan, sebab Mesias itu akan datang. Lalu orang-orang Yahudi bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Bukan, saya bukan Elia. Apakah engkau Mesias itu? Nabi yang telah dijanjikan Allah akan hadir di tengah-tengah dunia ini? Bukan, saya bukan Yesus, saya bukan Mesias, saya bukan Kristus. Lalu mengapa engkau membaptis? Dia memberikan jawaban, ya saya membaptis, tapi saya membaptis dengan air, tetapi ada lagi yang jauh lebih besar yang akan berjalan di belakangku menuju ke depan. Dia tidak akan membaptis saudara-saudara dengan air, tetapi dia akan membaptis saudara-saudara dengan apa? Dengan api dan roh. Sebab baptisan yang saya berikan adalah baptisan pertobatan, tapi baptisan yang datang dari yang lebih besar daripada diriku, yang terkecil di sorga sekalipun, saya masih jauh lebih kecil dari yang terkecil di sorga tersebut. Dia akan membaptis saudara-saudara melalui roh. Dan itu bukanlah baptisan pertobatan, tapi itu adalah baptisan apa? Baptisan keselamatan. Coba saudara bertanya pada hari ini terhadap dirimu, baptisan yang sudah kamu terima apakah baptisan pertobatan atau baptisan keselamatan? Supaya jangan main-main dengan baptisan ini. Banyak juga jemaat warga HKBP hampir tiap bulan dibaptis, ke kolam sana ke kolam sini. Ini perlu kita hayati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini perlu kita maknai dengan benar. Kita sering mendengarkan khotbah bahwa baptisan itu adalah berasal dari kata baptizo, yang artinya adalah diselamkan, yang artinya adalah dicelupkan. Tetapi ketika kita boleh menganalisa lebih dalam baptizo itu sendiri atau baptisan, terjemahan daripada baptizo, terutama jika kita baca itu di kitab lain, terkhusus juga di kitab Ibrani 9 ayat 10. Terjemahan baptizo tidak selamanya adalah dicelupkan, selam, tapi terjemahan itu juga sama dengan percik. Ya. Jadi jangan kita menjadi terlena dengan uraian yang berkembang, terkhusus yang biasanya ayat yang dikutip untuk mensahkan pemahaman baptisan selam itu melalui Matius 3 ayat 16 ini. Jadi baptizo itulah kata asli daripada baptisan, tapi arti daripada terjemahan itu tidak selamanya adalah dicelupkan, diselamkan, tapi juga analisa terjemahan itu sendiri di kitab-kitab lain itu juga bisa artinya percik. Jadi ketika Yesus dikritik oleh Farisi atau
ahli-ahli Taurat ketika dia tidak mencuci tangan lalu makan. Kata baptizo itu juga dipakai di situ. Jadi baptizo ketika Yesus dikritik tidak mencuci tangan lalu makan, memakai kata asli baptizo juga. Itu dia hanya mencelupkan tangannya mencuci. Jalan menahirkan sebagai syarat keagamaan Yahudi ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita, jika baptisan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Yohanes itu sendiri adalah baptisan pertobatan, berarti Yesus berdosa dong. Berarti Yesus perlu pertobatan dong. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, siapakah engkau? Saya adalah hamba Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Kristus harus menjadi pribadi yang meletakkan dirinya kepada rencana penggenapan daripada misi dan Mesias itu sendiri kepada Yohanes. Lalu Yesus berangkat dari Galilea ke Yordan. Jadi sungai Yordan itu panjangnya hampir 360 km. Dan sungai Yordan itu adalah merupakan perbatasan antara Galilea dan Yordan. Arti Yordan itu sendiri adalah apa? Turun ke bawah. Memang kalau kita menganalisa Alkitab ini lebih dalam, hal yang terkecil sekalipun sangat memiliki makna. Sungai Yordan itu sendiri menjadi perbatasan antara Galilea dan Yordan. Baptisan yang kamu terima adalah menjadi sebuah perbatasan antara yang baik dan benar, antara kematian dan keselamatan, antara dunia dan surga, antara berpikir secara ilahi dan juga berpikir secara duniawi. Itu bisa ditafsir secara alegoris. Di mana kamu dibaptis? Ketika engkau dibaptis di Yordan, turunlah ke bawah. Jangan selalu di atas. Ketika engkau dibaptis di HKBP Teladan ini, jangan lihat yang membaptis. Apakah si Robert Silaban pendeta HKBP Teladan? Gak urusanmu itu. Yang penting Bapak Ibu saudara-saudara, kamu dibaptis di mana? Di Yordan. Turunlah ke bawah. Jangan engkau tetap meletakkan dirimu, menganggap dirimu orang yang paling benar dan suci. Kau dibaptis oleh keberdosaanmu. Jadi ketika juga ada orang yang mengatakan, kenapa di HKBP itu anak-anak yang dibaptis? Mana tahu anak-anak soal surga? Emangnya kamu tahu soal surga? Itu juga orang yang tidak mau turun ke bawah. Teofani. Ini berlangsung dalam firman ini. Atau epipani. Jadi epipani penampakan, teofani adalah Allah yang menampakkan diri. Itu disusun dalam sebuah gaya tulisan apokaliptik dikatakan. Dari uraian nats ini kita melihat gambaran bagaimanakah Allah berkomunikasi kepada manusia. Pribadi yang bersifat adikodrati, lalu pada saat itu dia melantik Yesus sebagai Mesias. Jadi ketika Yohanes itu dibaptis, terbukalah langit, lalu merpati itu turun. Dari mana merpati ini? Mungkin merpati pendeta Silaban itu lepas. Gitu. Tapi coba dulu kita bayangkan bagaimanakah Allah yang bersifat adikodrati itu berbicara dengan kita.
Ini sebenarnya ketika kita pulang nanti dari tempat ini, silakan Bapak Ibu saudara-saudara buka lagi Alkitabnya. Coba bayangkan, ketika dengan kerendahan hati Yesus itu berkenan dibaptis sebagai perwujudan kepatuhan dan ketaatannya kepada aturan keagamaan, dan juga supaya berlangsung penggenapan sebagaimana firman itu telah diutarakan di dalam perjanjian baru sebelumnya, terutama yang tertulis di kitab Yesaya. Lalu ketika dia dibaptis, jadi menurut analisa, Yesus bukan dicelupkan, hanya kaki Yesus yang sampai ke air. Lihat terjemahan itu lebih dalam, ia keluar dari air. Lalu terbukalah langit, lalu merpati menampakkan diri. Inilah anak yang kukasihi itu, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, epifani atau teofani itu sendiri sangat luar biasa. Bagaimana Yesus atau Allah menggambarkan dirinya, aku yang bersifat adikodrati itu, yang bersifat transenden, yang jauh di luar nalar kemanusiaan. Bagaimana dia berbicara dengan kita. Lalu dia melambangkan dirinya, merpati itu adalah lambang kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, inilah anak yang paling kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bisakah Bapak Ibu saudara-saudara membayangkan ketika saudara seorang bayi yang dibawa oleh orang tuamu dulunya dimanapun engkau dibaptis, pada waktu pendeta itu mengatakan, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sejajar dengan itu saudara harus meyakini Allah juga berkata, inilah anak yang paling kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Buat ibu-ibu yang hadir di sini, maaf, setiap anak yang ibu lahirkan pasti ibu memberikan ASI. Tahukah manfaat ASI itu terhadap anak yang menyusui dari dirimu? Gak tahu. Tapi silahkan saudara tidak kasih itu, anakmu akan mati. Jadi kalau kita mengatakan baptisan identik dengan kedewasaan, pemahaman tentang firman, itu pertobatan. Tapi ketika kita mengatakan baptisan itu identik dengan anugerah dan keselamatan, itu berlaku untuk semua orang. Dan tidak ditentukan oleh apa? Nalar. Dan ditentukan oleh pikiran. Tapi ditentukan oleh apa? Keyakinan akan firman itu bekerja bagi diri setiap orang. Secara harafiah Bapak Ibu saudara-saudara, apakah arti baptisan? Baptisan adalah saudara disahkan menjadi putra putri Allah. Catat itu. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, saudara sah menjadi anggota jemaat. Arti baptisan itu sendiri, dosa warisan yang ada pada dirimu, yang engkau wariskan dari siapa? Dari orang tuamu, dihapus. Yang pertama tadi, kita menjadi putra putri Allah. Semua orang yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah putra putri Allah. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjadi pribadi yang sah menjadi anggota jemaat. Makanya di RPP kita itu ditentukan berapa hari, berapa bulan anak-anak itu harus dibaptis. Jangan dibiarkan itu sampai magodang. Dung merkumis pe, asibok kamu. Tujoroon. Tapi yang paling enak, dosa warisan yang kita terima dari orang tua kita. Jadi jangan ada lagi warga HKBP yang mengatakan, anggota dana kono tong yes do osongo kapas. Sedia gudang idosam, nasai ma gudang tidak dana ki dosana. Molo panak ko doho, ada orang di subeum muibana, badosani hapanak koni miam maibana. Makanya ketika mengandung baik-baiklah. Jadi karakter daripada anak itu adalah identik dengan karakter ketika dia dibuahi, ketika dia berada di dalam rahim ibu yang menggenggam dirinya. Jadi perlu ada terapi sebenarnya buat orang-orang yang mengandung ini, supaya memang generasi-generasi ini juga generasi-generasi yang boleh dirubah pelan-pelan. Memang mollo. Kenapa? Bahasa Batak itu ikon luluhonok kudosa ni amama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut papaton pinoparnya kana sogoro hadiau alaya sidoro hakku.
Di sini harus digarisbawahi. Alai. Jadi tidak selamanya dang dau tubisian mulu dau bang. Syarat-syarat pinahan bisa dipotong amang. Bisa dipotong. Itu enaknya Tuhan itu mengasihi kita. Ikul luluhonokku dosa ni amani silaban tu piroparna tu padita silaban. Rodi sudut patoluhon tu anak ni silaban. Rodi sudut papaton tu pahoppu ni silaban. Alaya sido rohaku dia akan namar ribu-ribu namar holong ni roha diau naso bangalaw si patiki amang doho tamuinang puncak pemahaman agama adalah kesadaran akan pengenalan diri. Enggak ada yang baik, enggak ada yang sempurna, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita juga adalah diwarisi oleh apa? Diwarisi oleh hal-hal yang tidak benar. Kenapa orang Batak itu susah melepaskan dirinya dari dukun? Karena nenek kita semua dukun. Iya kan? Kita HKBP baru 157 tahun. Tapi kita menjadi si Pelebegu berapa tahun? Ribuan tahun. Jiang gua kabako-bako habeguon. Bereng jolong ammi. Adong doi di ibana. Molo di bereng dong ammi ho, adong doi di ho. Inilah yang harus Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang harus kita tahirkan. Saya baik, belum tentu. Adakah di diri saya bibit-bibit yang tidak baik? Ada. Ya. Jadi bibit-bibit itu adalah butuh pembuahan. Butuh pembuahan. Jadi Yesus itu lahir di palungan, ditempatkan di palungan. Apakah yang menjadi palungan diri kita? Supaya bibit-bibit yang ada dalam diri kita itu tidak dibuahi. Ya. Terutama generasi-generasi yang sedang produktif di teladan ini. Saya harus katakan, holas so disentuh gelektai narkoba di wilayah tahun, kau sudah hebat. Tidak bersentuhan anak kita itu dengan rokok, dengan narkoba. Gak usah dia pintar, gak usah dia berhasil. Dia sudah hebat dan kau sudah hebat. Apa yang mau saya katakan di situ? Kau telah berhasil tidak memberikan pembuahan kepada karakter, sifat-sifat yang jelek yang ada pada dirinya. Kenapa Yesus dibaptis? Inilah bukti toleransi daripada Yesus itu sendiri. Dan bukti daripada pemahaman solidaritas yang sungguh. Apakah saudara terjamin masuk surga ketika saudara dibaptis? Tidak. Saudara masuk surga ketika saudara taat. Berjalanlah dari mana? Dari Galilea ke Yudea. Taatlah di dalam baptisanmu. Berjalanlah engkau dari 0 tahun sampai akhir tahun. Khotbah ini khotbah awal tahun. Mari kita berjalan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kepatuhan. Bagaimanakah cara kita patuh? Umumnya kita patuh kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Ya. Mau lepat ditaresok rotu jabumuna asing do udukmu. Benar rodo hamamang, kudul hamamang. Ale moro situa, enak rodo kedan, kudul masih do. Biasa itu kan alami seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes ini jauh lebih rendah dibanding dengan siapa? Dibanding dengan Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, "Daktama au Tuhan, saya tidak layak. Akulah yang harus datang sujud ke hadiratmu dan menerima baptisan darimu." Tapi Yesus mengatakan, "Bukan, ini harus terjadi supaya semuanya genap dan supaya Kristus Mesias yang diutus oleh Allah itu benar-benar melakukan apa yang diperintahkan terhadap dirinya." Lihat, Yesus tunduk dan patuh kepada pribadi yang jauh lebih rendah dari dirinya. Untuk itu, kalau kita mengatakan diri kita akan menjadi Kristen yang patuh di awal tahun ini, jangan tergantung kepada pribadi yang menuntut
menuntut kepatuhan itu sendiri terhadap dirimu, tapi tunduklah kepada kepatuhan itu sendiri. Jangan saudara pakai helm ketika polisi ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya marilah kita mengaplikasikan baptisan itu di dalam kepatuhan. Patuh terhadap anugerah, patuh terhadap ketentuan, patuh terhadap bagaimana Tuhan mengatur jalan hidup kita. Kau bisa mengatur jalan hidupmu, kau hanya berencana. Kau sudah melalui 2022, bisakah engkau menggambarkan perjalananmu itu? Pasti bisa. Tapi kesimpulan yang paling indah dari gambar yang boleh kamu buat itu, kau hebat Tuhan. Saya rencana dari sini, tapi engkau membuat dari sini. Itu sama dengan tema PGI itu. Lalu mereka mengambil jalan lain. Enggak satu-satunya jalan menuju ke Roma. Bukan hanya dari jalan Turi, jalan menuju ke teladan. Bisa juga dari sempurna. Tapi apa yang membuat engkau tersenyum hadir ke gereja ini, daripada dari sana kau gabi dilehojol makana macak di sini ngajolo dilehojol masaroh tuson. Lebih bagus kau dari sini, kau akan tersenyum-senyum sampai ke sini dan berdoa, daripada dari sana kamu harus harus Tuhan ampuni dulu dosamu karena kau sudah memaki orang 5 orang di sana. Nah, lalu kamu duduk, ambillah jalan lain. Begitu Tuhan membuat kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita tingkatkan rasa solidaritas kita. Tanpa melihat siapa pribadi yang bersama-sama dengan kita. Kita sama semua Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang beda. Kita adalah pribadi yang membutuhkan apa? Baptisan. Karena kita di dalam keberdosaan kita adalah sangat memerlukan itu. Jadi semua kita hidup di dalam keprihatinan. Dan adok kita mangdoh tamuinang sudedo naik kotu sada haliduai. Adok. Ada sesuatu sekarang yang boleh kita banggakan, ya nggak apa-apa, banggakan aja lah gitu. Tapi yang jelas kita sama, nggak ada beda. Molo sangat pun waeng ya, hargailah penghargaan yang diberikan orang terhadap dirimu. Tapi saya berharga di mata Tuhan, engkau juga berharga di mata Tuhan. Itulah makna baptisan yang sesungguhnya. Marilah kita menjadi pribadi yang telah diubah oleh baptisan yang telah kita terima. Baptisan tidak menjamin kita ke sorga, tapi kesetiaan, kepatuhan, rasa solidaritas yang tinggi, kepedulian, itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Selamat membekali persekutuan yang lebih baik, agar Tuhan semakin mengasihi dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.